kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000. Sudah melakukan withdraw 42 juta, kurang lebih 13 juta lagi yang modal saya yang belum kembali. ATG itu tidak berizin dari Bapepti, tidak ada perizinan apapun dari Bapepti untuk ATG. Penipuan berkedok robot trading lagi-lagi terjadi. Kali ini, korban penipuan robot trading ATG mencapai 25.000 orang dengan kerugian ditaksir 9 triliun rupiah. Kalau sudah begini, apakah dana investasi para korban bisa dikembalikan? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Maret lalu, Polda Jawa Timur menangkap Dinar Wahyu Saktian alias Wahyu Kenzo atas dugaan penipuan robot trading Auto Trade Gold alias ATG. Polisi telah menetapkan lelaki yang dijuluki Crazy Rich Surabaya tersebut sebagai tersangka. Tanggal 5 Maret, terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Tak lama, Polresta Malang menangkap RE, anak buah Wahyu Kenzo. Yang bersangkutan berposisi sebagai founder ataupun yang berada satu klik di bawah saudara Wahyu Kenzo. Tugas yang bersangkutan adalah merekrut member, memberikan presentasi kepada para korban, dan mencari jaringan. Selang 2 pekan, Barreskrim Polri menetapkan 2 orang tersangka lainnya terkait dugaan tindak pidana pencucian uang robot trading ATG, yakni Chandra Bayu, si pengatur web yang telah ditahan per 21 Maret, dan Yudi Kurniawan, pendiri robot trading ATG, masih buron. Korban robot trading ATG diduga mencapai 25.000 orang dengan total kerugian ditaksir hampir 9 triliun rupiah. Tak hanya dari dalam negeri, korban juga berasal dari luar negeri. Kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000. Pada 11 April lalu, para korban akhirnya secara resmi melaporkan Wahyu Kenzo ke Barreskrim Polri terkait penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Selain Wahyu Kenzo, 8 artis dan figur publik turut dilaporkan oleh para korban. Mereka diduga menerima aliran dana hasil penipuan dan pencucian uang robot trading ATG. Kasus ini terungkap setelah salah satu anggota robot trading ATG asal Malang, Jawa Timur, MY, melaporkan Wahyu Kenzo ke polisi atas dugaan penipuan. MY merugi sekitar 2 miliar rupiah. Sebelumnya, MY dijanjikan keuntungan 10% per bulan. Penarikan keuntungan dilakukan melalui aplikasi MetaTrader 4 atau MT4. Akun MT4 milik pelapor mengalami profit. Dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal. Penipuan berkedok investasi ini berawal pada 2020. Saat itu, Wahyu Kenzo menawarkan investasi produk susu nutrisi yang dikelola perusahaan Pansaka. Di tengah jalan, Wahyu menawarkan investasi robot trading sebagai bonus kepada mitra usahanya. Produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami menyita ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG.
Wahyu mempromosikan investasi robot trading ATG dengan sistem paket atau level. Tiap anggota wajib mentransfer uang sebagai deposit. Keuntungan tergantung dari level yang dipilih. Nyatanya, tak semua member dapat menarik keuntungan. Jadi ada paket, sistem paket ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban, tetapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Polisi menjerat tersangka Wahyu Kenzo dengan pasal berlapis. Mulai dari Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga KUHP. Beberapa waktu lalu kami menemui MA, salah satu korban robot trading ATG. MA yang menjadi member pada Mei 2021 mengaku mengetahui ATG dari seorang tokoh masyarakat. Saya kemudian upgrade robot saya itu menjadi level 3 dengan kemudian membayar selisih dari harga jual robot level 3. Jadi total modal saya itu 55 juta. 6 bulan sejak bergabung, MA masih bisa menarik keuntungan atau withdraw. Tapi kemudian, ia tak dapat melakukan penarikan lagi. Saat ia menanyakan, pihak ATG selalu mengelak dan memberinya beragam alasan. Atau sudah melakukan withdraw 42 juta. Artinya masih ada kurang lebih 13 juta lagi yang modal saya yang belum kembali. Januari ya 2022 kita sudah tidak bisa melakukan yang namanya withdraw dengan berbagai macam alasan. Mulai sedang melakukan yang namanya maintenance, kemudian upgrade server, kemudian dengan alasan bahwa ini kita masih menunggu regulasi dari pemerintah yang masih digodok. Sementara itu, korban robot trading ATG lainnya, Andrado Siahaan, mengaku tak bisa lagi melakukan penarikan setelah balik modal. Ia mengaku telah menyetor dana hingga miliaran rupiah. Kayaknya kita mau di brainwash. Kalau kita udah BEP, kita udah nggak punya hak apapun. Ini kan business investment. Ini bukan tabungan, ini bukan charity. Ya saya bilang ke mereka, ya ini kan selama uang saya masih ada di dalam, ya berarti saya berhak mendapatkan keuntungan. Ya, ini bukan tabungan. Ya, itu yang saya nggak setuju. Begitu saya vokal ngomong kayak gitu, langsung saya diblok. Saya di-kick out dari grup Telegram. Kasus penipuan robot trading terus berulang. Korban lagi-lagi berjatuhan. Mengapa masyarakat masih terjerat robot trading? ATG itu tidak berizin dari Bapepti. Tidak ada perizinan apapun dari Bapepti untuk ATG. Kasus investasi bodong berkedok robot trading terus terjadi. Dalam 1 tahun terakhir, ada 3 kasus besar yang terungkap dan berakhir di pengadilan. April tahun lalu, polisi membongkar penipuan robot trading DNA Pro. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 3.000 orang. Total kerugian hampir mencapai 600 miliar. Sementara itu, kasus robot trading Fahrenheit menelan lebih dari 1.400 korban. Dengan total kerugian mencapai 550 miliar. Sebelumnya, kasus robot trading Viral Blast telah menjerat 12.000 orang. Total kerugian para korban mencapai 1,2 triliun rupiah. Berbagai kasus penipuan robot trading telah makan banyak korban, namun masyarakat tetap mudah dikelabui. Seperti yang dialami MA, ia ditawari investasi yang menguntungkan. Tapi lebih dahulu, MA harus membeli produk susu nutrisi senilai level investasi yang ia inginkan. Kita hanya membeli produk sesuai dengan level robot gratis yang akan kita ingin dapat
ditawarkan. Dulu saya langsung menggunakan robot level 2. Iming-iming bakal mendapat keuntungan 15% tiap bulan, membuat MA tergiur. Dan itu tabel keuntungannya itu diperlihatkan ke saya. Di mana untuk keuntungannya itu rata-rata 15%. Bahkan di awal bulan trading, yaitu Maret 2020, di situ tabelnya terlihat keuntungannya 17%. Bahkan April 2020 itu keuntungannya 42%. Atas informasi itu akhirnya saya tertarik, di mana saya punya harapan untuk memperbaiki finansial ekonomi di keluarga saya. Foto-foto Wahyu Kenzo bersama beberapa pejabat di media sosial membuat sejumlah korban meyakini robot trading ATG legal. Owner dari ATG ini, si Dinar Difrik, dia ya mungkin cara dia flexing itu dia berfoto dengan salah satu pejabat. Itu foto, ada foto yang menurut saya kalau tujuan kita mau flexing itu sukses banget. Jadi kayaknya ini, wah, diciptakan image-nya seolah-olah orang ini, yang pemerintahan ini adalah bagian dari bisnis ini. Ya, tidak ada yang tertulis. Tapi ingat pepatah, picture tell 1,000 words. Korban semakin percaya lantaran bisa menarik keuntungan di awal-awal investasi. Ini yang mendorong korban menggandakan investasi, bahkan mengajak serta keluarganya. Saya bercerita, saya ikutan robot trading ATG, hingga kemudian saya bisa membelikan handphone orang tua. Kan. Itu adik saya kemudian mengajukan pinjaman ke KUR BRI sebesar 30 juta dengan kemudian jaminannya sertifikat rumah mertuanya. Nyatanya, korban akhirnya dibuat gigit jari. Ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang, komunikasi ini terputus, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan. Kami menelusuri profil robot trading ATG di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. ATG terdaftar sebagai peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan atau trading elektronik dan marketplace elektronik online pada 14 Januari 2022. Pemiliknya adalah PT Pansaki Berdikari Bersama. Namun Bapepti menyebut robot trading ATG tak berizin alias bodong. Aktivitasnya mirip dengan skema Ponzi. Sejauh ini, Bapepti yang merupakan regulator perdagangan berjangka komoditi tak pernah mengeluarkan izin robot trading manapun. Tidak ada perizinan apapun dari Bapepti untuk ATG. Operasi mereka itu bukan perdagangan berjangka komoditi, jadi mereka berjalan sendiri. Dan ternyata ATG itu kan mengumpulkan uang masyarakat dengan mekanisme tadi, skema Ponzi tadi, sehingga itu sangat merugikan masyarakat. Sesungguhnya, robot trading merupakan piranti lunak yang berfungsi membantu investor dalam transaksi trading. Selain menganalisa aktivitas pasar berjangka, robot trading juga dapat diprogram melakukan trading secara otomatis. Jadi robot trading itu sebenarnya adalah suatu software. Jadi suatu alat bantu untuk membantu para trader menentukan posisi tradingnya. Dia mau buka posisi atau tidak. Dia mau trading atau tidak. Robot trading hanya memprediksi peluang pasar, bukan menjamin keuntungan. Pelaku kejahatan telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang robot trading. Nah, kalau realnya robot trading itu bisa profit, bisa rugi. Ketidaktahuan masyarakat terhadap robot trading yang asli itu dimanfaatkan oleh para oknum itu. Nah, kalau yang ditawarkan oleh para oknum itu yang robot trading abal-abal, nah itu mereka menawarkan robot trading sesuai kedok dari Money Game itu. Dibilangnya itu robot, ya.
Padahal bukan. Satgas Waspada Investasi sebenarnya telah menyatakan robot trading ATG ilegal pada November 2021 lalu. Namun tak kunjung ada tindakan hingga korban berjatuhan. Nah, yang namanya penipuan itu bukan delik aduan. Delik aduan artinya diadukan dulu baru bereaksi. Enggak. Karena namanya orang menipu itu sudah menjadi kejahatan umum. Artinya pemerintah punya kepentingan di situ ada atau tidaknya aduan. Ya, jadi tidak perlu menunggu aduan dari korban. Lantas, apa yang harus dilakukan agar tak jadi korban penipuan investasi bodong? Sekali lagi, saya selalu mengajak pada masyarakat 2L, legal dan logis. Tahu. Saya kurang tertarik karena banyak sekali yang sudah bohong, ketipu seperti itu. Nggak tertarik ya, soalnya itu kan high risk high return juga. Banyak yang mengaku punya robot trading ternyata zonk. Masyarakat banyak yang salah kaprah memahami robot trading. Berdasarkan peraturan Bapepti, robot trading merupakan piranti lunak untuk membantu menganalisis perdagangan. Piranti lunak tersebut dikembangkan oleh individu maupun badan usaha yang telah lulus sertifikasi Bapepti sebagai expert advisor. Expert advisor hanya memberikan advice menggunakan teknologi yang bisa menghitung suatu algoritma, ya, sedemikian rupa kapan harus beli, kapan harus jual, kapan loss. Namun outputnya adalah advice, konsultasi. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun expert advisor yang memperoleh izin operasional dari Bapepti. Sampai saat ini belum kami keluarkan. Mereka sudah lulus, ya kan? Ujiannya baru kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, ya, dan mereka sudah ada beberapa yang lulus, ya. Mungkin mereka sedang mempersiapkan saja. Robot trading tak dapat digunakan sembarangan. Ada sejumlah rambu bagi operator robot trading. Salah satunya, sebagai penasehat, robot trading tidak boleh menjanjikan keuntungan pasti. Yang tidak boleh adalah dia menjanjikan suatu keuntungan. Tidak ada investasi yang pasti untung. Kemudian dia juga tidak boleh melakukan penggalangan dana, menarik dana dari masyarakat, jelas tidak boleh. Dia hanya boleh tadi, ya kan, memberikan nasihat, dan nasihatnya itu nanti akan diarahkan kepada pialang atau pedagang yang sudah berizin. Nah, nasihat itu bisa dipakai atau tidak dipakai oleh calon investor. Bapepti mengklaim terus-menerus melakukan patroli di dunia maya untuk mendeteksi praktik trading ilegal. Kami melakukan terus-menerus semacam patroli, ya, patroli ke dunia maya, ke website dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan SWI, Satgas Waspada Investasi, dengan Kominfo, dengan kepolisian tentu saja iya. Ketika kami menemukan pedagang berjangka tapi tidak berizin dari kami, maka kami harus mengusulkan kepada Kominfo untuk ditutup. Tahun lalu, pemerintah telah menutup 1000-an situs trading atau perdagangan berjangka ilegal. Di 2022, itu kami menutup lebih dari 1000 website, termasuk yang promosi-promosi yang menyesatkan. Agar tak tertipu tawaran investasi maupun trading ilegal, ada hal pokok yang harus selalu Anda ingat, yakni 2L, logis dan legal. Pastikan lembaga atau perusahaan yang menawarkan investasi legal. Lalu, setiap penawaran harus logis alias masuk akal. Tak ada jaminan pasti untung dalam investasi, dan jangan percaya iming-iming profit tinggi. Legalnya adalah tadi aturan-aturannya. Dari mana tahu legalnya? Silakan buka website Bapepti, ya kan? Website kami bisa diakses 24 jam. Kedua adalah logisnya. Ya kan, logis. Apa iya
investasi bisa menghasilkan katakanlah return atau hasil misalnya 10% fix per bulan. Setiap penyelesaian kasus penipuan investasi selalu menimbulkan pertanyaan pada korban, yakni apakah kerugian korban akan dipulihkan? Lantas, apa yang bisa dilakukan agar uang para korban bisa dikembalikan? Yang bisa dilakukan adalah mendesak jaksa penuntut umum membuat permohonan ke hakim dalam tuntutannya, mengembalikan aset-aset yang disita secara proporsional kepada para nasabah. Ya. Kalau itu belum cukup, ada yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu kan akan memberikan desakan kepada hakim, memutuskan aset-aset itu dilelang, kemudian dikembalikan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan LPSK ya, dalam hal ini terhadap aset-aset nanti mungkin apakah bisa sebelum ataupun setelah vonis nanti untuk bisa direstitusi kepada korban-korban. Sekali lagi, jangan mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Wajib mengedepankan rasionalitas sebelum memutuskan berinvestasi, agar Anda tak jadi korbannya. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Saya Faisal Alansori, sampai jumpa. Harapan saya Pak Yukenjo itu dihukum seberat-beratnya karena dampaknya itu sangat begitu menyakitkan. Yang kedua, harapan kita tentu modal yang kita tanamkan di ATG itu setidaknya mendapatkan ganti rugi